Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di antara sifat yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW adalah sifat licik. Sifat licik, ya, dengki dan hasad. Jadi kami pernah berpodcast di Atta Halilintar, lalu videonya dihapus entah kenapa, nggak ada konfirmasi kepada kami. Ya, lalu ya diduga ya dengan kelicikannya Atta Halilintar mengundang Gus Miftah. Podcastnya menjelek-jelekan dukun. Ya. Wah, terus dijelekan. Lalu datanglah Gus Miftah nih, entah Gus Miftah atau Ustadz atau apa ya namanya si Miftah ini, menjelek-jelekan dukun. Ngata-ngatain dukun, bodoh lah, apalah ini itu tuh. Diupload oleh Atta Halilintar. Ini kan kelicikan. Kelicikannya nggak berimbang. Kalau memang mau mengupload video kami, upload terus-terusan. Jangan mengundang kami lalu videonya tidak diupload. Diupload sebentar dihapus. Untungnya ada netizen yang cerdas mengambil video tersebut. Nah, untuk Atta Halilintar, berarti tujuan Anda mengundang kami ini podcast berarti untuk menghancurkan nama kami. Jindan itu katanya dia bilangnya dia tuh Habib ya katanya. Kami ketemu dengan dia bilang Habib dari Dia dukun atau Habib? Kalau saya mengarahkannya dia ke dukun gitu. Nah, lantas kenapa hari ini si Marcel ini aman-aman saja, tidak terlihat di TV, ya kan? Bukan berarti dia tidak kena santet. Mungkin dia nggak nongol di TV, sekarang lagi benerin perutnya mencong gitu. Jadi gini. Doa-doanya apa aja tuh kemarin? Coba diulang Mas. Wasi yang itu. Saya pernah nerawang anaknya Ridwan Kamil. Orang ribut semua nyariin anaknya Ridwan Kamil. Tapi saya terawang. Saya ada bisikan. Ya, itu bagian dari pengobatan al-tata. Kan fisioterapi misalnya nih kita di sini urat lehernya keceklak. Iya, dukun juga, Mas. Jadi ada senamnya begini. Memang itu biasanya dukun. 3 jam habis fisioterapi sembuh. Ya, itu dukun. Kalau berbicara masalah buka baju deh. Dengar lo. Ini aku pukul nih, pakai ini benar tumpul nih, tajam deh. Ada bekasnya nggak minimal merah? Ya ada. Kalau saya kan ada pasti. Apalagi dipukul pakai besi yang tumpul taruh deh. Assalamualaikum guys, welcome back to AHA Podcast. Dan di sini kita sudah bersama 2 orang, ya bisa dibilang ini adalah dari Asosiasi Tabib dan Dukun se-Indonesia. Betul ya Pak ya? LSM, Tabib, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Dukun Indonesia. LSM. Bukan asosiasi ya? Oh, bukan asosiasi? Bukan, LSM. Ini tuh LSM, lembaga? Ya, lembaga swadaya masyarakat. Tabib, hipnoterapi, paranormal, Dukun Indonesia. Oh, jadi ada lembaganya juga ya dukun-dukun ini ya? Ada. Biasanya Bapak dipanggilnya dengan siapa nih? Saya Firdaus. Bapak Firdaus, ya. Kalau Irfan aja. Bapak Firdaus dan Gus Irfan. Iya. Oke. Gus Irfan. Jadi kedua bapak ini ya guys, akhir-akhir ini sedang banyak sekali menjadi pembahasan di dunia maya ya guys ya. Ya. Dan banyak viral juga di TikTok. Apalagi kalau Pak Firdaus karena dengan ilmu-ilmunya katanya. Ya. Jujur aja dari awal sampai hari ini saya nggak ada ngerasain apa-apa, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa nyeri, gitu, nggak ada bengkak, nggak ada biru-biru nggak ada bang ya? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Walaupun agak sedikit dihujat ya alhamdulillah. Dihujat juga Pak? Banyak kan dihujatnya dari. Dan kalau yang di sebelah ini Bapak Gus Irfan ini, dia ini viral karena bisa bikin tubuh kebal. Yang doa-doanya waktu itu gimana sing wasi. Saya nggak peduli dengan bulian karena Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya sayhat taqalaini. Ya sayhat taqalaini. Itu artinya apa tuh, Pak? Besi ya besi. Oh, besi ya besi. Ya, besi ya besi. Terus habis diomongin besi ya besi dia jadi kebal. Iya. Dari kemarin 6 tebasan miring, nyongkel, ngayun seperti main golf. Satu aja yang teriris dikit karena kesalahan daripada ini kurang konsen dan itu diakui sendiri oleh dia. Jebol Sedikit aja. Dari tebasan kuat tapi berdarah dong jadinya, Pak. Berdarah. Berdarah enggak banyak. Enggak banyak Tapi itu untuk membuktikan, untuk membantah klaim bahwa itu trik atau apa, justru Densu mengakui bahwa kamu real gitu loh. Dengan adanya seperti ini, kalaupun nanti 100%, 100% itu berhasil semua, orang tetap menganggap itu trik gitu loh. Justru dengan tebasan, miring, nyongkel, kuat sekuat tenaga seperti itu, dia sendiri akhirnya mengakui, karena dia menilai, ibarat kita sekolah di SD,
ibarat kasih pelajaran sekolah dari 6 persoalan, 5 yang berhasil berarti sukses seperti itu. Oh, Kalau jadi kita pakai logika yang ini ya, berarti udah banyak yang sukses, Pak. diberhasilkan Allah, bukan saya yang Oh. memberhasilkan. Tapi itu orang datang ke Bapak memang mau, nih saya mau kebal, Pak, gitu. Oh enggak, jadi gini, memahami mistik kan harus cerdas ya. Jadi memahami kekebalan kan dalam rangka untuk menambah keimanan kita sama Tuhan ya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain untuk berdoa apapun tetap untuk dalam rangka menambah iman, bukan untuk gagah-gagahan atau apa tidak. Tapi malah ternyata memang kekuasaan Allah ada gitu loh. Entah penyembuhan, entah kekebalan, entah apapun. Terus Bapak juga tergabung di LSM Dukun ini. Oh enggak, saya membantu beliau. Oh, Saya membantu beliau termasuk meletakkan Bagian makna, daripada ilmu hikmah lah beliau ini. meletakkan Iya. makna dukun secara sejarah pada porsi yang sebenarnya yang dikriminalisasi oleh sejarah. Video. Nah, kalau Mbak Firdaus memang terkenal banget dengan istilah kata ya. Iya. Ente kadang-kadang gimana gitu ya. Yang kemarin duetannya mana itu, Pak? Jadi saya sebenarnya udah pisah sama mereka. Pisah. Udah cerai. Cerai? Udah cerai saya. Emang Udah nikah kemarin? Udah cerai kongsi. Udah putus kongsi sama mereka. Sama Jindan itu? Sama Jindan ya. Saya sudah putus kongsi sama Jindan dan Haji Ridwan. Kenapa? Karena Jindan bikin lagu rap? Iya, jadi bukan masalah lagu rap sih. Kalau lagu rap tuh kita tetap mendukung ya. Namanya karya anak bangsa itu kita dukung gitu. Cuman ada estetika yang dilanggar dalam hal ini gitu kan. Artinya di sini dia tanpa konfirmasi kepada kami, dia datang ke Denis. Sementara itu kan kita tahu kalau kita ada program itu kan harus satu pintu gitu kan. Kalau bahasa berbicara masalah bahasa perdukunan sekarang ini kan yang lagi dijalankan adalah dukun yang sedang dihina oleh si pesulap merah kan gitu. Namun ketika si Jindan ini datang sendiri ke sana, artinya dia tidak menghargai kita semuanya ini. Ya, Maksudnya kalau diundang tuh harus bareng-bareng gitu? tidak, maksudnya minimal nanya dulu. Kira-kira kalau podcast ke Denis ini kira-kira bisa enggak gitu loh, menyalahi aturan enggak gitu, atau kalau kita bikin lagu menyalahi aturan enggak gitu. Jadi harusnya ditanya dulu baru kita kaji lagunya mana gitu kan. Nah sekarang ini kan malah lagunya ini jadi viralnya artinya banyak orang yang mau melaporkan lagi masalah ini ke polisi gitu kan, karena dianggap melecehkan Mbah Priuk gitu. Karena lagu ini di rap ya, dibikin rap di apa, sementara Mbah Priuk ini kan tokoh agama yang sangat sakral di masyarakat Islam di Indonesia itu. Artinya lagu rap seperti ini tidak pantas diselipkan nama Mbak Priuk, apalagi anti tembak dan lain-lain itu kan apa sih teksnya itu mengarah-arah kepada kesombongan seakan-akan Mbak Priuk itu seperti itu gitu loh. Artinya di sini sangat saya sayangkan kenapa Jindan tidak tanya dulu kepada kita gitu. Karena dari aspek hukumnya kita paham kalau ini digaungkan dan cucu Mbak Priuk ini tidak terima, ini pasti akan jadi masalah hukum gitu. Jindan itu katanya dia bilangnya dia tuh Habib ya katanya. Kalau awalnya sih kami ketemu dengan dia bilang Habib dari Dia dukun atau Habib? kalau saya mengarahkannya dia ke dukun gitu. Karena Dukun kan, ya, kan? Karena pada saat kita pergi ke podcastnya, sebelum ke podcast Denis itu kita pergi ke Polres melaporkan si Marcel Rival. Saya tanya beberapa orang di situ di tempat padepokannya Pak Haji Ridwan. Ini yang mau ikut melaporkan ini harus dukun loh, karena ini kan LSM dukun, saya bilang gitu. Oh iya saya juga dukun. Akhirnya bikin surat kuasa kan. Nah tiba-tiba Jindan nyeletuk, saya ikut juga, saya juga dukun. Bolehlah saya ngomong di TV gitu. Boleh, saya ajaklah gitu di Polres gitu kan. Tapi emang LSM dukun ini official dari pemerintah? LSM dukun ini mempunyai akte pendirian dan AHU ya. Syarat untuk membentuk organisasi itu adalah akte pendirian dari Kementerian Kehakiman dan Kementerian Hukum dan HAM, AHU-nya itu. Itu ada semua? Ada semua lengkap. Dan artinya, itu disetujui sama pemerintah? disetujui dan sudah berjalan. Dan di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga LSM TPHDI itu tugas pokoknya adalah mengawasi para dukun-dukun palsu, dukun-dukun cabul itu. Itu tugasnya. Emang ada dukun asli, Pak? Ada dukun asli, ada dukun palsu? Dukun asli ini kan dukun yang sudah diakui oleh negara, mempunyai alas hak jadi secara hukum. Negara bisa ngakuin orang itu nih dukun asli gitu, bisa? Iya, bisa. Karena bentuk pengakuan itulah yang mengatakan bahwa ini dukun asli. Yang tidak mempunyai izin itu ilegal gitu. Enggak, gimana caranya dia bisa ngatain, maksudnya dia merasa dia dukun asli, yang lain dukun palsu, itu iya, gimana? jadi gini, kan negara kita ini kan berdasarkan hukum ya, setiap gerak-gerik kita ini itu semua hukum dan aturan selalu kita kedepankan kan gitu. Artinya di sini ketika kita berjalan tidak ada landasan hukumnya itu menyalahi aturan dan akhirnya kita dianggap ilegal kan gitu. Sama seperti yang dilaksanakan oleh TPHDI. TPHDI ini sudah
melakukan tindakan yang profesional dalam melakukan kegiatannya ya, profesi sebagai dukun di Indonesia. Dukun, paranormal, hipnoterapi dan lain-lainnya. Tapi maksud saya balik lagi ke yang tadi, berarti dukun-dukun ini ada ijazahnya gitu. Ada. Dia harus biar dia jadi dukun asli bukan dukun abal-abal. Ya. Dia harus apa? Harus daftar. Ya jadi gini. Sekarang ini banyak orang kegiatan ya yang tidak mempunyai landasan hukum atau alas hukum, alas hak ya. Artinya di sini ketika ini kan bentuk daripada pemberdayaan masyarakat ya, dari pemerintah gitu. Ini bagian daripada program pemerintah agar masyarakat nantinya ketika dia berhadapan dengan hukum dia punya alas hak, perisai pertama gitu kan. Ketika dia ada masalah hukum, contoh seperti wartawan ya kan, advokat atau dukun, LSM dan lain-lain itu harus punya alas hak itu. Maka jadi ketika Bapak punya alas haknya. ada lengkap kita. Dan itu semua orang yang mau jadi dukun asli berarti daftarnya harus ke Bapak. Bukan ke LSM, saya kan hanya kuasa hukum. Harus ke LSM ini gitu. LSM ini punya siapa? LSM ini punya Brahmana. Pak Haji Ridwan juga sebagai salah satu pendirinya. Ketua umumnya adalah Mas Brahmana. Artinya ketika ada orang yang mau melegalkan dukunnya ini, praktek perdukunannya ini ya harus datang ke LSM kita, minta jadi anggota, buka perwakilan, buka praktek gitu. Karena di situ ada izin-izinnya semua. Tapi berarti kalau dukun-dukun yang asli itu dia bisa ngelakuin apa sih? Kalau yang palsu bisa apa, yang asli bisa apa? Sebenarnya bukan palsu ya, tapi tidak legal karena belum tercatat itu. Bukan palsu atau asli. Kalau masalah metafisika ini kan tidak bisa dibuktikan secara konkret kan? Karena ilmu filsafat dari zaman dulu ya mempertanyakan masalah isi alam semesta ini juga belum terjawab sampai sekarang dari zaman Aristoteles kan gitu. Tapi kan dukun katanya kalau di agama tuh nggak boleh percaya dukun, Pak. Jadi kalau di agama itu tidak boleh percaya berlebihan terhadap dukun atau apapun. Karena ketika kita meyakini bahwa kelebihan atau kekuatan itu melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu musyrik dan syirik. Bukan saja dukun aja. Gitu loh. Kita mempercayai kelebihan orang-orang petinju misalnya. Wah, ini tenaganya dari diri sendiri, bukan dari Allah. Itu udah musyrik, syirik gitu. Artinya di sini kita harus membedakan antara kata musyrik ini versinya orang-orang yang mengatakan berdasarkan opini mereka atau versinya kitab suci atau berdasarkan undang-undang yang ada di Republik Indonesia gitu. Makanya ketika orang ini mengatakan jangan percaya dukun itu musyrik, syirik. Nah, ini mengeneralisir. Karena kita tahu di sini ada beberapa agama di Indonesia yang menjalankan ritualnya juga sama seperti ritual dukun tadi gitu. Tapi kan beda, Pak, dukun sama petinju. Kan tadi Bapak nyamain dukun sama petinju. Kalau petinju kan nggak ada orang datang, tolong saya mau sembuh. Bukan gitu. Maksudnya gini, analoginya ketika saya mau kaya, Pak. Ya. Saya mau istri cantik, kan nggak ada orang jadi gini. gitu kan. Bentuk daripada kita mempercayai berlebihan terhadap apapun yang ada di alam semesta itu namanya musyrik dan syirik. Bukan saja petinju gitu loh. Jadi suatu ketika misalnya kita ada orang yang mogok mobilnya, gitu kan? Didoronglah oleh satu orang ini, mobilnya ternyata hidup, dia sendiri yang dorong, orang terpesona kan, takjub di situ. Dia tidak mengucapkan subhanallah, dia hanya bilang, wis kuat, hebat banget ya, hebat. Nah, itulah yang dibilang musyrik dan syirik. Ketika dia menganggap orang itu hebat, tidak mengucapkan subhanallah, kehebatan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau dia lupa, dia tiba-tiba bilang, "Wih, hebat lu." Misalnya dia nyetak gol, "Hebat lu." Kalau lupa itu mungkin nggak tahu lah, itu pemahaman lagi berbeda ya. Kalau lupa dan hilaf itu ada ininya, ada fase-fasenya, pemahaman penilaian daripada para asatid dan para tokoh agama gitu kalau masalah syirik dan musyrik tadi gitu. Nanti mungkin bisa ditambah itu. Iya. Tapi masalah ini keyakinan dari seseorang itu juga tidak dipaksakan, tidak boleh dipaksakan oleh orang lain kan gitu. Masalah keyakinan ini kan adanya di dalam diri sendiri. Makanya saya bilang tadi di sini, kita harus memahami dulu apa bentuk syirik dan musyrik itu. Nggak mesti ke dukun, ke tukang bajai juga yang sedang dorong bajainya, ketika kita bilang ini kekuatan tukang bajai itu udah musyrik dan syirik. Dan kenapa saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu pernah saya bilang orang yang tidak percaya dukun itu batal syahadatnya, karena dukun itu adalah orang yang melakukan hal supranatural berkaitan dengan goib gitu loh. Sementara di dalam rukun iman, kalau kita bicara agama Islam, itu ada, kita harus percaya goib di dalam rukun iman. Maka kita tidak percaya kepada kegiatan dukun. Tapi kan di rukun iman nggak ada percaya kepada dukun, Pak. Kalau tidak, secara eksplisit malaikat. Ya, secara eksplisit tidak tidak ditulis bahwa itu dukun, tidak. Tetapi melalui tafsiran-tafsiran dan analogi kita sebagai umat Islam itu harus ada kaitannya. Karena dukun adalah orang yang salah satunya melakukan hal supranatural yang berkegiatan tentang hal goib. Maka ketika dia melakukan hal yang goib, itu ada goib di situ yang harus diyakini oleh kita. Goib itu kan bukan Allah saja, ada jin, ada apa kan bagian daripada itu. Tapi spesifiknya orang yang paham
dalam masalah itu yang menjabarkan seperti Gus. Silakan Gus. Oke, makasih Tum. Jadi gini, kita urut secara sejarah ya. Tunggu Mas. dulu, tapi kalau Gus Samsudin itu sama dengan Mas juga? Enggak beda. Beda. Orang tuanya beliau gurunya Guru Gus semua Samsudin. spiritual, tidak hanya Samsudin doang. Makanya kita juga di awal konten di Denis kita mengkritik Mas Samsudin juga selain penyihir merah. Kalau orang tuanya beliau ini guru pagar bangsa, Banser. Pagar Nusa. Pagar Nusa ya. Banser, Itu- Banser Nahdlatul Ulama. NU Pusat. Itu kalau Gus Samsudin itu tapi ada di LSM. Enggak ada. Berarti dia ilegal tuh. Kalau menurut saya ilegal dia, nggak punya izin gitu loh. Tapi kan Izinnya banyak apa? katanya yang berobat ke tempat dia. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Kalau pengobatan ini kan kita kalau bicara masalah pengobatan substansinya kemana nih arah pembicaraan kita itu. Jadi ketika kita bilang orang rame datang ke Gus Samsudin karena obatnya ini manjur gitu, katakanlah yang namanya kita berobat ini kan nggak mesti ke Gus Samsudin, ke dokter aja kan kita datang juga belum tentu dijamin sehat kan gitu. Artinya di sini semua orang itu mempunyai rasa keyakinan dan akhirnya dia yakin sembuh gitu karena obat dokter itu. Padahal dokter juga mungkin ya nggak bisa juga menjamin bahwa itu sembuh kalau minum obat dia kan gitu. Semua juga pakai media begitu. Lagi-lagi kembali kepada kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau ada ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah pakai air putih juga kita bisa gitu. Kalau pakai air putih tergantung keyakinan. Bahkan gini, kita dulu pernah lihat Ponari itu sampai heboh sampai keluar dunia itu. Keluar negeri ya hebohnya. Kenapa? Karena Ponari itu modal batu kecil, batu meteor yang jatuh di bumi ini, dia bisa menyembuhkan orang-orang stroke. Ini kan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan ada yang bilang itu karena keyakinan orang yang berobat ke sana, bukan karena. Iya. Ada juga yang bilang bukan karena batunya. Ya, katanya makanya kan. begini, untuk Jadi memang sedikit sulit ya Pak ya kalau dimasukin ke kepala gitu Iya. ya. Karena Nalarnya. kalau saya ini kan orangnya ini banget apa ya? pragmatis. Maksudnya kan hidupnya di dunia normal. Normal ya, pragmatis. Jadi apa-apa tuh Iya. berpikiran normal gitu ya. Iya, betul. Jadi kadang-kadang kalau melihat sesuatu pasti mikirnya ya udahlah yang jelas-jelas, yang real. Iya. Misalnya kalau sakit ya kayak kemarin DBD ya ke rumah sakit gitu Betul, kan, ketemu betul. dokter, tanya Betul. sakitnya apa, kalau puyeng minum obat ini, alhamdulillah pas minum sembuh. Iya. Misalnya mual, minum Iya. obat ini mualnya sembuh gitu kan. Iya. Tapi kan kalau kita ke dukun kan obatnya belum di tes secara di lab, di secara riset ya, riset, sains sains segala iya. macam. Makanya itu masuknya dalam kategori pemikiran ilmu epistemologi gitu. Artinya Bang Atta ini orangnya pragmatis gitu. Mana ada yang nyata-nyata aja gue nggak percaya sama yang namanya ontologi dan metafisika kan gitu. Artinya seperti itu. Udah mengarah ke arah sana kalau Bang Atta. Tapi saya gitu. percaya kalau ada makhluk lain kayak jin, kayak Iya. itu saya percaya Pak. Maksudnya kayak rumah kalau kosong pasti ada makhluk halus yang nempatin. Nah itu kalau kayak gitu-gitu saya masih percaya. Dan saya kadang-kadang saya masih percaya tuh Pak bukan kadang-kadang orang misalnya orang soleh yang ibadahnya luar biasa, yang kelakuannya itu sangat baik, terus dia mendoakan kasih Al-Fatihah nih misalnya di air. Iya. Atau saya percaya tuh Pak, misalnya kita Al-Fatihah sebelum minum, itu molekul airnya bakal berubah. Ya itu. Nah, ada riset yang itu. percaya tuh Pak. Tapi kalau dukun seumur hidup saya nggak pernah. Ini pertama kali berarti kalau saya Makanya ketemu. makanya saya jelaskan bahwa dukun itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu ya, nanti cerita tentang itu hikmah. Yang sekarang berdasarkan undang-undang negara ya. Jadi di dalam setiap peradilan yang ada di Indonesia ini pasti mengacu kepada saksi ahli. Salah satunya ketika kita melakukan perkataan-perkataan yang menyinggung profesi seseorang, pasti yang dipanggil adalah saksi ahli. Nah, saat ini yang kita laporkan terhadap diri Marcel adalah undang-undang ITE ya kan? Pasal 28 ayat 2. Tapi Marcelnya masih aman-aman aja tuh nggak ditangkap Belum, nggak? sekarang prosesnya masih berjalan. Kemarin kita saksi lagi dipanggil. Artinya maksudnya saya teruskan Mas Atta. Jadi artinya ketika ada tercatat di dalam undang-undang ya bahwa dukun itu ada berapa kategori ya, seperti dukun beranak, dukun urut, dukun apa itu dukun. Nah, ini tidak bisa juga dukun itu terstigma dengan hal-hal yang negatif gitu loh, karena ulah-ulah oknum-oknumnya tadi itu. Artinya di sini nggak bisa juga dipukul rata. Contoh sekarang kasus, maaf ya, kita bergeser sedikit dari perdukunan. Contoh sekarang kasus Ferdi Sambo. Apakah polisinya, institusinya yang bisa disalahkan bahwa institusi polisi itu pembunuh semua? Tidak kan? Hanya oknumnya saja seperti Ferdi Sambo yang menjadi pembunuh. Yang lainnya kan tidak kan gitu. Artinya di sini jangan mengeneralisir gitu. Karena kasihan dukun-dukun yang lain seperti dukun urut, dukun patah dan lain-lain. Sehingga paradigma yang terbentuk ya di tengah masyarakat, paradigma negatif tentang dukun tadi. Emang tabib sama dukun tuh sama apa beda? Tabib dengan dukun itu sama. Itu adalah satu sinonim yang berkaitan.
tabib dan dukun ya. Nah, kalau pesulap, kalau penyihir dan kahin itu berbeda dengan tabib dan dukun. Silakan Gus. Nah, Oke. kalau Gus Irfan, Mas Irfan, Gus Irfan, Iya. itu Gus itu biasanya panggilannya kalau kita apa sih? Jadi gini, jadi di khasanah tradisi santri itu anak kiai itu dipanggil Gus. Oh. Ada yang dipanggil Kang kalau di Cirebon, ada yang dipanggil Mas bahkan kayak di Jombang itu, ada yang dipanggil Lora kalau di Madura. Cuman karena mantan presiden kita pernah jadi tokoh kita pernah jadi mantan presiden, akhirnya nama-nama itu mengerucut menjadi Gus, merger menjadi Gus, baik itu Kang, baik itu Mas, baik itu Lora. Itu seperti itu. Cuman saya ingin menambahi tadi dari sisi agama karena basic saya dari santri juga untuk menjembatani pemahaman Mas Atta ya tentang air segala macam tadi. Jadi secara bahasa saja dalam bahasa Arab kan disebut tabib. Tabib itu untuk penyembuh. Ada juga namanya kahin yang dilaknat Nabi itu, kahin. Kahin itu penyihir, bukan dukun, nanti saya jelaskan. Ada juga bahasa Nusantara kita ini dukun. Sebagaimana dulu orang memanggil tokoh agama kiai, bukan ulama. Nah, ada juga ya sinonim-sinonim bahasa semacam pelet sama dengan mahabbah kalau bahasa Islamnya. Seperti itu. Kita harus memahami sejarah itu. Jadi kata dukun itu sampai hari ini kalau kita ngacu sejarah dalam kamus Inggris Melayu tahun 1701 Masehi, kata dukun masih dimaknai sebagai pengobat dengan pendoa. Tahun 1701 oleh Thomas Borley ya. Lalu tahun Siapa tuh Thomas Borley? ahli bahasa dari Inggris, kamus Inggris Melayu waktu itu. Itu bisa di cross check secara akademis ya. Lalu tahun 1900 sejak ada politik etis Belanda dengan adanya sekolah, waktu itu madrasah tergusur ya. Dikatakan bahwa orang yang sekolah di madrasah pondok pesantren itu kampungan, tapi kalau yang sekolah itu modern. Begitu juga pemahaman tentang penyembuhan. Karena di tradisi pesantren itu juga ada pelajaran penyembuhan dan lain sebagainya dengan doa-doa ya dan lain sebagainya. Itu dianggap kuno. Akhirnya dukun itu dari pengobatan hanya dipersempit menjadi metafisika saja. Itu sejak itu masuklah budaya Barat dengan adanya dokter. Jadi orang-orang dulu, kiai-kiai dulu sebelum kiai kan ulama sama dengan sinonim ya. Kiai yang memang dukun itu sesuai dengan syariat Islam, maka itu juga dianggap kiai dukun. Itu hanya sekedar bahasa saja. Jadi sejarahnya seperti itu. Tapi aku pernah banyak ketemu kiai, ustadz-ustadz yang banyak ilmunya, tapi mereka nggak ada yang bilang mereka itu dukun. Enggak, ya ini makanya perlu diluruskan. Salah satu teman kita pernah berbincang dengan salah satu ketua MUI pusat. Kita berbincang secara sejarah. Memang benar. Dukun itu tidak identik dengan kahin yang di redaksi Nabi itu ya. Dalam redaksi agama itu kahin itu penyihir. Di sini justru penyihir itu pesulap. Sebagaimana tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi ketika pertandingan antara Nabiullah Musa alaihissalam dengan penyihir-penyihir Fir'aun, mereka itu melakukan sulap. Jadi hari ini kebalik dunia. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin dari tayangan Mas Atta ini bisa menjadi sebuah penyambung lidah ya, edukasi yang sebenarnya. Hari ini yang dianggap penyihir itu malah dipuja-puja, dibela-bela. Tapi kan kalau pesulap itu memang trik. Iya. Mas. Tafsir Dia kan bukan nyihir. penyihir ularnya Raja Fir'aun itu lewat penyihir-penyihirnya itu ular trik, bukan ular Ular beneran. palsu. Ular palsu. Kan waktu saya ketemu sama Marcel, dia bawain alat-alatnya dukun tuh. Alat-alatnya dukun apa alat-alat sulap? Alat-alat dukun. Terus Ternyata alat-alat dukun itu ya kayak alat sulap. Jadi Nah. misalnya dukun biasa bawa apa jenglot, bawa apa Nah, itu itu segala macam, ada pencetannya bisa ya hidup itu oknum, lampunya. itu oknum. Tapi di situ kan dia ngebawain semua alat-alat dukun yang katanya dukun nanti naruh kerang di air terus kerangnya bisa didorong gini jalan padahal Iya, itu bawahnya ada oknum. air cuka. Jadi oknum. jadi gini, saya luruskan Mas Oke. Atta. Di dunia ini kan hidup berpasang-pasangan kita ya. Ada alam gaib dan ada alam nyata gitu. Ada metafisika, ada juga fisika kan gitu. Artinya di sini kita juga tidak bisa membenarkan bahwa hal-hal yang menjadi barang tiruan ya itu benar gitu loh adanya. Jangan sampai kita Berarti yang dipakai sama trik-trik di barang-barang tadi yang dipakai dukun salah dong. bukan salah. Oknum. Barang-barang yang dipakai oleh dukun itu kita belum tanya langsung, belum tabayun ke dukunnya apakah salah apa enggak. Tapi barang-barang yang dibawa oleh Marcel itu menyerupai barang-barang yang dipakai oleh para dukun yang asli. Kan gitu. Yang itu apa yang keris katanya Iya. bisa ngidup listrik tuh artinya udah sembuh padahal itu ada baterainya. Iya. Nah, Nanti itu bisa kan hidup ini. listriknya gitu. Jadi semua kejadian alam semesta ini bisa ditiru. Bahkan manusia di Jerman sana dulu waktu itu sedang mempelajari bagaimana sih orang sakratul maut
Bahkan ada beberapa negara juga yang sedang mengembangkan ilmu untuk menghidupkan orang mati. Jadi artinya di sini semua berdasarkan sains tadi, manusia makhluk yang namanya manusia di Indonesia ini, di dunia ini pasti mencari tahu bagaimana sih caranya mewujudkan yang namanya metafisika tadi yang tidak berwujud, goib tadi yang tidak berwujud jadi wujud. Itulah yang dikembangkan oleh masyarakat sekarang ini. Dan di Indonesia itu sudah banyak orang-orang yang cerdas. Ketika keris ini bisa terbang, mereka juga pakai zat kimia bisa diterbangkan gitu. Contoh begini Mas Hatta, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala itu semuanya berpasang-pasangan. Misalnya kita nggak bisa ke gurun pasir, atau katakanlah kita nggak bisa ke kutub utara. Kita mau main selancar di kutub utara susah sekali. Padahal itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala di kutub utara itu. Nyata, tidak ada manusia yang bisa menciptakan gunung es sebesar itu kan gitu. Tetapi karena orang Indonesia ini mau kayak orang-orang di kutub utara sana main ski apa segala, dibikinlah di Sumarekon atau di mana. Dibikinlah yang sama persis, mirip persis dengan yang ada di kutub utara. Akhirnya anak-anak kita bisa main ke sana, anak-anak kita bisa merasakan salju yang ada di kutub utara sama persis. Tetapi tidak bermaksud untuk melecehkan karunia Allah SWT, ciptaan Allah SWT. Artinya di sini mereka menciptakan untuk niatnya, semuanya awalu biniati. Apa yang kita ciptakan ini, apa niat kita? Si Marcel menciptakan itu, ya kan, untuk tipu-tipunya, ya dia. Tapi kan dia bukan dia yang nyiptain alatnya si Marcel. Dia kan yang beli di ada katanya dukun store. Jadi toko buat beli barang-barang dukun, bahkan dijual di online kan. Ya, itulah yang saya bilang tadi. Ini kan dalam dunia ini hidup itu selalu berpasang-pasangan. Contoh. Tapi bener itu katanya Marcel gara-gara Marcel semua dukun jadi sepi sekarang. Enggak juga. Banyak dukun-dukun tapi katanya yang rame. Tapi katanya banyak yang dilaporin, banyak yang ngelaporin Marcel kalau dukun jadi sepi gara-gara Marcel. Kalau melaporkan Marcel itu tidak terkait dengan sepi, tidak terkait dengan status sosial yang tapi ada pengaruhnya kan jadi orang pada saat berkurang itu ada kan? yang pengaruh, pada saat itu ada pengaruh. Namun setelah dukun-dukun ini sering klarifikasi, sering ikut podcast dan menjabarkan tentang perbedaan antara dukun dengan kahin, jadi ramai lagi. Hanya masyarakat jadi udahlah ini udah permainan, udah apalah bahas. Jadi tapi akhirnya katanya sampai kayak Gus Samsudin sampai tutup itu. Tutup sebentar, sekarang buka lagi. Katanya di demo sama masyarakat. Awalnya memang seperti itu karena diduga ya ulah dari Marcel ini, di si dukun merah ini. Jadi sepi. Ya, jadi dukun merah ini si Marcel Radival menyebarkan hoax ya, berita hoax sehingga merugikan si Samsudin ini. Tapi dukun kan katanya bisa ini ya Pak, bisa bikin rame. Kalau orang banyak yang ini dagangannya pengen rame, ke dukun jadi rame. Kenapa dukun nggak bikin rame sendiri gitu? Ya gini loh. Dukunnya. Gini loh Mas, masalah rame itu semua kan saya juga kadang-kadang kan memang benar sih kata Rasulullah, kita nggak usah ke dukun kalau ini ya, kalau mau minta. Nggak usah ke kahin ya, nggak usah ke penyihir lah. Penyihir gitu. Bahasa Indonesia penyihir. Artinya nggak perlu kita penyihir kalau mau ngapa-ngapain, karena di dalam agama nggak gini Gus. Mau ke dukun mau ke penyihir sama aja. Artinya di sini kita harus mempercayai energi kita sendiri sebenarnya. Tapi kan melalui doa gitu. Nggak ada orang berobat ke pesulap. Misalnya saya sakit nih Pak, berobat ke pesulap, kan nggak ada yang kayak gitu kan. Tapi kan orang kan ada beberapa orang yang percaya berobat itu ke dukun gitu. Tapi kan orang nggak kecuali nih pesulap tiba-tiba bisa nyembuhin orang, pasti dia yang malah dihujat. Tapi kalau pesulap kan nggak ada yang nyembuhin orang, mereka bikin itu untuk entertainment, ditonton orang. Iya, jadi kalau pesulap itu kan memang tujuannya untuk menghibur dengan trik-trik tipuannya kan, dengan trik-trik tipuannya gitu loh. Beda entertainment kan. Iya, beda dengan dukun. Kan? Cuman yang menjadi permasalahan hari ini ketika orang yang mengaku pesulap si dukun Marcel Radival ini menghina dukun-dukun lain gitu. Kenapa saya bilang Marcel Radival dukun merah? Karena dia punya sertifikat reki, dia sah menjadi dukun, dan bahkan dia tidak sah menjadi pesulap karena dia nggak punya izin gitu loh. Artinya pesulap juga harus ada izin. Harus ada izin kalau dia bisa mengacu pada semua trik sulapnya tanpa harus dibuat legalitasnya, karena ketika dia tidak berizin nanti kalau dia berbicara masalah tentang sulap dan itu berimbas negatif kepada kehidupan masyarakat, akhirnya dia impactnya kena masalah permasalahan hukum gitu. Itulah yang saya bilang baru banyak dapat ini nih, info nih. Itulah contoh gini Mas Hatta, maaf ya nih saya potong. Contoh gini, Mas Hatta bikin podcast, ya kan? Nah inilah saya minta kepada Kemenkominfo dan Dewan Pers. Nah nasibnya orang-orang podcast ini harus diselamatkan karena sekarang udah ada undang-undang ITE. Ketika kita podcast melanggar hukum, ya akhirnya bisa dijadikan alat bukti gitu loh di dalam persidangan. Ya, itu mah pasti kan, bukan hanya di podcast, di vlog, mau di TV, mau di mana aja, kalau kita ada omongan yang menyudutkan orang lain pasti ada. Tidak bisa undang-undangnya. Mas, kalau podcast yang tidak berizin tidak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Tapi ketika podcast ini ada izin atau
wartawan punya izin, dia dilindungi undang-undang. Ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki siarannya. Tapi Ketika ada orang yang menuntut gitu. Iya, tapi orang kan siapa aja bisa bikin podcast, nggak ada yang bikin izinnya dulu. Betul. Negara tidak melarang itu, namun ketika masalah hukum nanti ada, gitu loh. Makanya saya sekarang lagi memperjuangkan nasib-nasib para YouTuber agar mereka punya perlindungan hukum nanti ketika ada masalah. Oh, jadi nanti Mas bakal bikin LSM podcast juga? Bukan LSM Podcast, maksud saya minta regulasi dari pemerintah untuk mengakomodir para YouTuber ini agar mempunyai izin. Karena izin sekarang ini izin pewartaan harus mempunyai sertifikasi 5W1H kan gitu. Kalau wartawan sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 1949. Nah, YouTuber ini nasibnya bagaimana nanti? Kan banyak YouTuber kena korban Undang-Undang ITE. Gara-gara itu. Makanya saya minta sama Kemenkominfo atau DPR untuk membuat regulasi. Minimal Kemenkominfo atau Dewan Pers, regulasi untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Kenapa? Tapi orang kan mau jadi YouTuber aja udah pada puyeng, Pak. Udah modal, udah begini segala macam, ada yang belum tentu dapat hasil terus dia harus bikin izin-izin lagi. Udah tahu izin-izin di negara kita ini nggak segampang itu. Begini, Mas Atta, izin itu bukan bermaksud kalau gitu orang kalau gitu mau bikin Instagram, Instastory segala macam bisa. Nah, harus ada izin juga dong. Makanya saya bilang izin itu tidak langsung substansional kepada orangnya, personnya, tapi izinnya secara menyeluruh. Kan orang bikin Instastory juga bisa masuk penjara juga, ada orang gara-gara Instastory-nya bisa banyak sekali, orang lain. sangat banyak sekali. Berarti kan sebenarnya ya TikTokan segala macam kalau bisa, gitu. Bisa. Jadi pada saat kemarin saya melaporkan Marcel Radival, ya, itu ada beberapa orang yang kena pelanggaran undang-undang ITE gara-gara Facebook dan YouTube. Artinya di sini ini pemerintah harus memikirkan regulasi dan aturan ya, aturan terbaru misalnya atau aturan terbaru untuk melindungi hak-hak hukum daripada YouTuber ini. Karena kasihan YouTuber yang berniat dengan baik karena kepleset omongan, dia tidak punya hak untuk berlindung di Undang-Undang 40 tahun 1949 tentang pers. Artinya di sini saya minta kepada pemerintah tolong keluarkan regulasi, minimal regulasi atau aturan baru bahwa secara spesifik YouTuber atau masyarakat yang menggunakan ITE itu dilindungi oleh hukum, dan ketika dia bermasalah dengan hukum ada hak untuk memperbaiki siarannya, gitu loh. Sama seperti Undang-Undang Nomor 40 tahun 1949, pasal 3, pasal 4 dan pasal-pasal lainnya. Di sini yang saya bilang saya sedang memperjuangkan juga gitu. Sekarang ini saya gaung-gaungkan itu kenapa? Biar pemerintah mengeluarkan itu. Saya kan juga memperjuangkan haknya Mas Atta juga nanti gitu. Waduh. Takut-takutnya juga ya nih kan guys kita. YouTuber bukan apa, kenapa? Takutnya nanti ada yang salah ngomong dijadiin bahan. Ini ada bapak satu lagi katanya mau ikut juga, dari bapak juga katanya. Iya, teman. ini dukun juga. Bukan, ini dukun juga. Beliau ini dari stafnya Ki Joko Bodo. Tangan kanannya ya muridnya langsung dari Ki Joko Bodo ya. Silakan masuk, Mas. Silakan. Ya udah ada Mas Raden Raka nih. Assalamualaikum, Mas. Siap, sore. Ya. Gimana? Ngikut sama ini juga? Ya, betul. Mas Firdaus. Ya, betul. Sebentar saya mau nanya. Ente dibilang assalamualaikum kok sore? Waalaikumsalam. Oh iya, tadi kan belum jelas suaranya. Oh, belum jelas. Belum jelas. Oh. Tapi dijawab belum jelas tapi dijawab. Ya, itu sore kan? Ini kan hari sore. Iya. Sekarang gue tanya lagi nih. Assalamualaikum Raden Raka. Waalaikumsalam. Siap. Iya, makanya tadi apa ada pemahaman beda lagi? Beda, boleh. alami masih. Takut masuk alam jin juga. Oh. Alam gaib. Emang Mas Raden Raka juga ini kebal juga? Saya kalau mengkebal itu, kalau menurut saya itu memang ada. Tapi saya nggak di situ, ininya nggak di situ. Terawang. Saya Terawang. Spesial Terawang. Menerawang yang nanti. Oh, jadi kayak bisa ngeramal masa depan gitu? Iya, Ya, insya Allah bisa. Tergantung bisikannya aja. Terus Mas bakal bisa tahu dong ngelihat saya bakal habis ini ngapain gitu. Ya habis ini nanti pasti minum, sebentar lagi minum. Oh. Kalau saya nggak minum salah dong ramalan Mas? Enggak. Misalnya saya nggak minum nih sampai 2 jam ke 3 jam ke depan salah dong. Jadi gini, penjelasan ini semua kan percaya tidak percaya, satu keyakinan dulu kita samakan dulu frekuensinya dulu lah, gelombang frekuensinya dulu. Kalau dalam dunia spiritual itu kalau sudah nggak percaya atau tidak satu frekuensi, apapun yang kita lakukan itu bohong, nggak logika, nggak logis seperti itu. Jadi kalau kita yakin, hakul yakin, insya Allah semua perkataan kita itu bisa didengar oleh malaikat dan dijadikan sesuatu lebih baik. Nafsinya yakin nih, kayaknya ada yang bilang kalau saya besok lebih baik lagi. Jadi minimal dia bisa mengkaji diri dan berbuat lebih baik lagi untuk bekerja lebih fokus, lebih giat. Begitu loh, Bro. Berarti sama kayak Gus tadi ya. Kalau yakin itu? bisa kebal. Kalau bisa, kalau yakin, hakul yakin. Bisa. Berarti kayak saya bisa kebal juga dong. Bisa. Bisa. Bisa.
Bisa. Yakin dulu. bisa. Yakin dulu. Yakin nggak? Ya kalau nggak yakin gimana? Tapi ntar saya yakin ditebas coba Nah, tangannya. Enggak. Insya Allah enggak. Kalau Insya copot Allah. ke rumah sakit gampang. Insya Allah. jadi Gimana? Insya Allah. Jadi kalau seperti Tapi kemarin si Jindan ditantangin katanya kamu dikasih 100 juta kalau lagi disuntik nggak masuk suntikannya, tapi dia nggak mau. Iya. Boleh dijawab. boleh dijawab. Gimana tuh Mas? Jadi gini, lagi-lagi saya pakai literatur santri ya. Nah, gini. Jadi memahami ilmu hikmah ya. Itu kalau dari dunia santri tidak mau mengikuti suasana pasar. Betul. Suasana Suasana tantang-tantangan gitu. Oh jadi nggak bisa ditantang. Jadi gini, Sombong jadinya. ilmu hikmah itu kan kedekatan dengan tasawuf, Betul. ilmu hati. Bagaimana justru dengan seperti itu, apapun masalah yang kita hadapi, termasuk mungkin klien yang datang di tempat kami, itu malah bagaimana menemukan Tuhan dengan dari masalahnya. Entah itu masalah percintaan, entah itu masalah kerejekian, entah masalah apapun. Jadi kalau dibilang tadi kesaktian segala macam dan lain sebagainya, ya itu datang ya dari Allah, bukan masalah menang-menangan dan lain sebagainya. Enggak seperti itu. Cuman yang terjadi akhir-akhir